Chapter 701. Mengikuti kepala istana, Yang Chen datang ke rumah yang dipilih oleh kepala istana di Gua Abadi. Demi kenyamanan, kepala keraton memiliki ruangan sendiri di kelompok keraton di beberapa wilayah. Di mana mereka berada sekarang, di sanalah panggung Jidan berada. Setelah beberapa pembatasan, kepala istana membiarkan Yang Chen duduk dan bertanya dengan sangat serius, berita tentang pesawat rahasia, dari mana asalnya? Apakah itu orang Taitian? Petik 2. Hal-hal ini, Yang Chen tidak dapat disembunyikan. Ketika kepala istana bertanya, Yang Chen mengangguk dan mengakuinya. Melihat Yang Chen mengakuinya, kepala istana langsung mengerutkan kening. Jika itu adalah berita dari Taitianmen, maka Taitianmen harus tahu bahwa Yang Chen akan menyampaikan berita tersebut ke Blue Cloud Sect dan Green Jade Immortal Island, yang dapat dengan mudah membuat orang mencurigai Yang Chen. Bukankah terlalu beresiko melakukan hal ini? Kepala istana memiliki keraguan tentang kelayakan gagasan Yang Chen. Setelah Anda memberitahu orang-orang Taitian, konsekuensinya adalah kepala istana tidak mengatakannya, tetapi Yang Chen juga memahaminya. Jika orang Taitian ingin mengetahuinya, itu akan terjadi 80 tahun kemudian. Kepala istana juga prihatin dengan Yang Chen. Yang Chen, tentu saja, tahu apa yang baik dan buruk, dan buru-buru menjelaskan, berita ini diturunkan dari atas. Klon dari alam bawah. Tentu saja, kepala istana pernah mendengar tentang teknik ajaib ini, tetapi istana Cunyang tidak pernah memiliki keterampilan seperti ini. Ketika dia mendengar Yang Chen mengatakan bahwa itu diturunkan dari atas, dia tiba-tiba mengerti. Di saat yang sama, kepala istana juga sangat terkejut. Teknik macam apa yang bisa membuat formasi Taitianmen meledak, dan dia mendapat kabar dari alam bawah. Namun yang mengejutkan adalah yang terkejut, kepala istana tidak bertanya kepada Yang Chen. Setiap orang memiliki rahasianya masing-masing, dan Yang Chen tidak terkecuali. Kepala istana secara langsung mengaitkan semua ini dengan pembacaan ekstensif Yang Chen, alasan paling kuat yang bisa menjelaskan segalanya. Bukankah akan lebih sulit untuk menjelaskannya pada saat itu? Pikiran kepala istana dengan cepat kembali ke bisnis. Tidak masalah menggunakan trik dalam kegelapan, tapi harus ada penyamaran yang sempurna. Jika tidak, itu berarti bunuh diri. Tempat rahasia semacam ini awalnya ditinggalkan untuk orang yang ditakdirkan. Yang Chen tersenyum dan kemudian menjelaskan, pesawat rahasia awalnya memiliki cara pewarisan di dunia fana. Yang diturunkan dari atas hanyalah lokasi dan cara membuka pesawat rahasia, serta beberapa peringatan yang cukup. Temukan kesempatan yang cocok untuk memberitahu orang Taitian tentang keberadaan pesawat rahasia. Semua orang akan bertarung sengit, dan kami hanya akan menonton pertunjukannya. Petik 2. Melihat Yang Chen percaya diri, kepala istana pun menghela nafas lega dan berkata, yang terbaik adalah tidak menunjukkan jejak apapun. Jika Anda benar-benar tidak bisa, jangan ambil risiko. Ya, Tuan Istana, Yang Chen pasti setuju. Dalam hal seperti ini, Yang Chen bukanlah orang yang tidak tahu apa yang baik atau buruk. Setelah menyetujui kepala istana, Yang Chen tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, Tuan Istana, ada beberapa hal yang harus saya laporkan kepada Tuan Istana. Oh, apa masalahnya? Mampu membiarkan Yang Chen mengatakannya dengan sungguh-sungguh, kepala istana tiba-tiba peduli. Di depannya, senjata ajaib berlayar para Taitianmen muncul di depan kepala istana. Sayap pemecah air juga muncul, ditambah pedang terbang orang kuat, dan beberapa barang di tas Qian Kun, tidak ada yang hilang. Ini, kepala istana melihat benda-benda di depannya dan tiba-tiba merasa pusing. Gaya kapal layar dan sayap yang membelah air, kepala istana pernah mendengarnya, tetapi dia belum pernah melihatnya. Tapi tiba-tiba muncul di hadapannya, kepala istana yang tenang mau tak mau terkejut. Apakah ini dua hal dari orang Taitian? Setelah kepala istana melihat kapal layar dan sayap yang membelah air, dia menoleh langsung ke Yang Chen dan bertanya, wajahnya tidak terbayangkan. Yang Chen tidak menjawab, namun raut wajahnya telah menjelaskan sepenuhnya bahwa penilaian kepala istana tidak salah. Bagaimana kamu mendapatkannya? Suara kepala istana sudah bergetar. Meski beberapa kemungkinan telah terlintas di hatinya, tidak peduli kemungkinan apapun, dia tidak mau melihatnya. 6 leluhur tahap Yuanying dari Taitianmen memblokir para murid di laut. Yang Chen tidak menyembunyikan apapun dan langsung mengatakan prosesnya dengan cara yang paling ringkas. Hasilnya, Yang Chen tidak perlu berkata apa-apa lagi. Kapal layar dan sayap yang membelah air, serta tumpukan benda di sini, bisa dibayangkan nasib 6 leluhur tahap Yuanying. Apa yang ingin mereka lakukan? Kepala istana sudah marah dan mulai mengertakkan gigi. Dia menanyakan hal ini, tapi dia tahu lebih baik dari siapapun apa yang ingin dilakukan orang Taitian. Perkembangan Yang Chen telah membuat orang-orang Taitian merasa terancam, dan bahkan berencana untuk secara diam-diam menyingkirkan murid terbaik dari sekte mereka sendiri. Tanpa pil obat Yang Chen, Istana Cunyang akan langsung dikembalikan ke keadaan semula. Sekalipun ada beberapa kemajuan dibandingkan masa lalu, itu tidak cukup untuk menjadi perubahan kualitatif, dan tetap tidak dapat menimbulkan ancaman bagi orang-orang Taitian. Kepala istana tahu lebih baik dari siapapun tentang pentingnya Yang Chen bagi sekte, dan bahkan orang-orang di sekte yang memahami bahwa Yang Chen dapat berdiri berdampingan dengan Wang Yonggao Yue. Banyak rahasia Yang Chen, seperti apa yang dilaporkan Yang Chen sekarang, bahkan para tetua lainnya mungkin tidak mengetahuinya. Mengapa orang-orang Taitian menjadi situasi saat ini, dan Yang Chen tidak dapat menghindarinya? Dari fakta, rasa dendam dan dendam, pihak lain tidak mencari orang yang salah,
namun kepala istana masih belum bisa merasakan amarah terhadap sekte besar seperti Tianmen yang justru melakukan hal tercela tersebut. Pembunuhan yang bagus. Kepala istana tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji dengan marah. Masalah ini, jika Anda membutuhkan sekte untuk maju, sekte akan segera mengirimkan catatan kepada orang-orang Taitian. Bahkan jika itu adalah orang Taitian, mereka tidak dapat berkomplot melawan murid sekte saya seperti ini. Petik 2. Sekte akan maju. Yang Chen langsung menggelengkan kepalanya seperti mainan, menolak dan tersenyum, mengapa kita harus maju? Sekarang yang paling tertekan bukanlah muridnya, melainkan banyak orang di Taitianmen. Petik 2. Yang Chen baru saja diplot melawan, tetapi dia tidak terluka, tetapi pihak lain kehilangan 6 leluhur tahap Yuanying. Mungkin pada saat ini mereka tidak tahu bagaimana menjadi tertekan. Seperti yang dikatakan Yang Chen, yang paling tertekan saat ini bukanlah Yang Chen. Jika kamu ingin keluar di kemudian hari, berhati-hatilah, keselamatan adalah yang utama. Kepala istana tahu bahwa Yang Chen tidak akan bosan di sekte, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak dapat membujuk Yang Chen, tetapi dia dengan sungguh-sungguh mengingatkan, jika perlu, melarikan diri karena malu, selamatkan hidupmu. Selama Anda masih hidup, tidak ada rasa malu. Petik 2. Ya, Tuan Istana. Yang Chen berjanji, dan kemudian tersenyum, murid itu tidak pernah merasa ada yang memalukan untuk melarikan diri. Orang mati tidak akan kehilangan muka. Petik 2. Senang sekali kamu mengerti. Kepala istana mengetahui temperamen Yang Chen, dan tidak lagi mengatakan ini. Dia hanya melihat tumpukan barang di depannya dan bertanya lagi, hal-hal ini, bagaimana kamu akan menghadapinya? Murid saya pemisah air akan menyimpannya dulu, mungkin berguna. Yang Chen sudah lama memikirkan rencana, dan dengan cepat menjawab, perahu layar ini juga merupakan senjata sihir terbang yang langka, lebih baik biarkan leluhur mengubah penampilannya, dan biarkan kakak perempuan menggunakannya. Chapter 702. Memberikan sesuatu kepada Gong Xunling, inilah yang sudah lama dipikirkan Yang Chen. Tuannya Gao Yue sudah memiliki boneka terbang yang dimurnikan dari mayat penguasa kota kedua, tapi tidak ada senjata sihir terbang yang bagus di pihak Gong Xunling. Karena keterkaitan peta geografis sungai pegunungan, Gong Xunling akan pergi ke banyak tempat di masa depan, dan dia juga membutuhkan alat transportasi seperti itu. Setidaknya perahu layar ini dapat dibandingkan dengan pesawat ulang-alik saat ini dalam hal kecepatan, yang merupakan hal bagus yang langka. Tentunya kini penampilan tersebut tidak bisa langsung diserahkan kepada Gong Xunling, harus membutuhkan seorang ahli untuk menyempurnakannya kembali, tidak hanya mengubah tampilan, tetapi juga menambahkan beberapa langkah pertahanan. Meskipun peta geografis sungai pegunungan dapat menambahkan grafik geografis selama pendinginan, peta tersebut tidak dapat digunakan untuk bertahan melawan musuh, dan Gong Xunling perlu memberikan perlindungan diri. Boneka belalang sembah panggung Yuanying, Gong Xunling sudah memilikinya, namun setelah Yang Chen mengalami kali ini dikepung oleh beberapa master panggung Yuanying, dia juga berhati-hati. Dia tidak takut pada hal-hal yang lebih protektif, bahkan jika itu ada di sekujur tubuhnya, Yang Chen tidak akan menyukainya. Soal Yang Chen menjabat sebagai Tuan Muda Istana, kali ini Tuan Istana tidak menyebutkannya kepada para tetua. Mungkin karena semua orang dikejutkan oleh pesawat rahasia, atau mungkin tidak nyaman mempertimbangkan kehadiran Yang Chen. Yang Chen tidak peduli dengan identitas Tuan Muda Istana, tetapi Tuan Istana dapat menghidupi dirinya sendiri seperti ini, Yang Chen juga sangat berterima kasih. Untuk waktu yang lama, tuannya Gao Yue akan tenggelam dalam pemurnian pedang terbang sumber kehidupan. Pedang terbang tanduk naga tidak dapat disempurnakan tanpa waktu puluhan tahun atau ratusan tahun. Oleh karena itu, agar Gong Xunling mengubah perahu layar, Yang Chen secara alami menemukan leluhur majikannya Wang Yong. Tentu saja Wang Yong juga orang yang berpengetahuan luas, bahkan tanpa mengandalkan nama perahu layarnya, hanya dari teknik pemurniannya saja dia bisa melihat bahwa itu adalah karya seorang ahli Taitianmen. Setelah pertanyaan sederhana tentang apa yang terjadi, Wang Yong, yang juga sedang marah, secara alami menyetujui permintaan Yang Chen. Meskipun dia tidak bisa secara langsung melampiaskan amarahnya kepada orang-orang Taitian, dia sangat bersedia untuk ikut serta membuat orang-orang Taitian menderita kerugian ganda. Gong Xunling tidak mengerti, namun masalah Yang Chen meminta Wang Yong menyempurnakan senjata ajaib terbang untuknya, membuat Gong Xunling sangat terharu. Sudah ada budidaya ganda rasa spiritual di antara keduanya, jadi meskipun Gong Xunling pemalu, dia masih menarik Yang Chen dengan wajah merah dan menarik Yang Chen ke kediamannya di Gua Abadi. Apa yang membuat Yang Chen sangat terkejut adalah Gong Xunling tidak tahu di mana mendapatkan banyak peralatan memasak, dan kemudian membiarkan Yang Chen menunggu, tapi dia sama bahagianya dengan menelan sedikit, memasak beberapa hidangan untuk Yang Chen di dapurnya sendiri. Adegan ini membuat Yang Chen sangat terkejut. Dia tidak tahu bahwa ketika dia secara tidak sengaja menyebutkan bahwa dia menyukai anggur dan makanan, Gong Xunling mengingatnya, dan bahkan diam-diam pergi ke kota Fana untuk mempelajari banyak teknik dan berlatih berkali-kali. Kali ini, Gong Xunling menggunakan seluruh keahliannya. Untuk pertama kalinya, ia memasak untuk adik muda kesayangannya, Gong Xunling bahkan nyaris mundur. Saat pertama kali bertemu Yang Chen dan memberinya peta geografis pegunungan dan sungai, Gong Xunling tidak berani menunjukkan niat ini di depan Gao Yue. Kali ini, Yang Chen datang kepadanya sendirian, yang memberinya kesempatan dan keberanian. Dengan persepsi Gong Xunling, ketika dia berkonsentrasi belajar memasak, dia segera melampaui koki manusia yang paling mahir. Selain itu, dia menggunakan kekuatan spiritual dan beberapa bahan yang tidak dapat dilihat manusia sama sekali.
Bahkan koki kerajaan dari beberapa negara pun akan merasa malu di hadapannya. Beberapa hidangan lezat segera disajikan di atas meja, dan Gong Xunling duduk di hadapan Yang Chen dengan gembira. Melihat mata terkejut Yang Chen, dia tiba-tiba khawatir di dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah yang dimasaknya sesuai dengan selera Yang Chen. Yang Chen memang kaget dengan Gong Xunling. Siapa sangka seorang jenius kultivasi justru akan meninggalkan kultivasinya dalam waktu yang lama dan pergi ke dunia fana untuk belajar memasak. Pikiran ini benar-benar menyentuh hati Yang Chen. Untuk rasa makanannya, Yang Chen tidak terlalu memperhatikan. Namun, Yang Chen masih meremehkan tingkat kejahatan Gong Xunling. Beberapa hidangan tampak biasa-biasa saja, tetapi rasanya sangat lezat. Dengan anggur naga giok, itu sangat cocok. Yang Chen hampir menelan lidahnya saat makan. Yang Chen senang makan, dan Gong Xunling bahkan lebih bahagia. Kerja kerasnya sendiri mampu membuat adik junior kesayangannya begitu menikmatinya, maka tak sia-sia sekian lama mempersiapkannya dengan matang. Setelah minum dengan Yang Chen sebentar, Gong Xunling bertanya kepada Yang Chen tentang rencana selanjutnya. Kali ini, kembalinya Yang Chen bersifat sementara, hanya untuk mengirim senjata ajaib itu kembali agar tuan dan kakak seniornya marah. Dia sudah lama berencana untuk mengumpulkan esensi sejati logam ketujuh. Yang Chen tidak menyembunyikan masalah ini dari Gong Xunling dan mengatakannya secara langsung. Tentu saja, bagaimana dia tahu bahwa ada esensi sejati logam ketujuh di sana, Yang Chen tidak menjelaskan lebih lanjut, dan Gong Xunling tidak bertanya. Bagaimanapun, buku yang dibaca dengan baik sudah cukup untuk menjelaskan semua masalah yang tidak bisa dijelaskan. Kamu ingin pergi ke wilayah Sekte Iblis. Mendengarkan tujuan Yang Chen, Gong Xunling sedikit terkejut. Namun, dia dengan cepat pulih kembali normal. Setelah berpikir sebentar, dia tiba-tiba bertanya, bolehkah aku pergi bersamamu? Pergi bersama-sama. Yang Chen tertegun sejenak. Bagaimana Gong Xunling tiba-tiba berpikir untuk pergi ke wilayah Sekte Iblis? Apakah hanya sekedar untuk bersamanya dan tidak ragu mengambil resiko? Bukankah semakin banyak tempat yang dilalui peta geografis sungai pegunungan, semakin lengkap petanya dan semakin kuat petanya? Gong Xunling melihat Yang Chen sedikit terkejut dan menjelaskan sambil tersenyum, bagaimanapun, Anda tidak pergi ke wilayah Sekte Iblis untuk bertarung dan membunuh, hanya untuk mengumpulkan barang-barang. Dalam perjalanan, saya juga akan melakukan pengorbanan pemurnian senjata ajaib. Peta geografis sungai pegunungan Gong Xunling belum menjadi senjata ajaib sumber kehidupan. Ia belum dikirim ke lautan kesadaran oleh Gong Xunling. Namun peta geografis sungai pegunungan memiliki keunggulan. Meskipun telah memulai pemadaman senjata ajaib sumber kehidupan, ia tidak akan menunda untuk melengkapi dan menyempurnakan geografi di peta geografis. Dan ada keunggulan lain dari peta geografis sungai pegunungan. Dengan senjata ajaib ini, selama Anda berada di suatu tempat, Anda tidak akan pernah tersesat. Bahkan di dalam labirin, kecuali tingkat labirin tersebut lebih tinggi dari tingkat peta geografis sungai pegunungan. Namun untuk saat ini, di dunia fana, hal seperti ini hampir tidak akan terjadi. Gong Xunling ingin pergi ke wilayah Sekte Iblis untuk mengalaminya. Alasan ini sangat masuk akal. Setelah Yang Chen berpikir sejenak, dia akhirnya setuju. Daripada membiarkan Gong Xunling mengambil risiko sendirian, lebih baik Yang Chen menemaninya. Bagaimanapun, itu sedang dalam perjalanan. Ke tempat di mana esensi sejati logam ketujuh dikumpulkan, meskipun itu adalah pesawat ulang-alik, akan memakan waktu 1 tahun untuk bolak-balik. Wilayah yang begitu luas, menambahkannya ke peta geografis sungai pegunungan pasti akan membuat peta geografis sungai pegunungan menjadi lebih kuat. Tentu saja manfaatnya bagi Gong Xunling juga sangat besar. Chapter 703. Namun sebelum berangkat, Gong Xunling harus menyelesaikan tempering peta geografis sungai pegunungan, yang juga merupakan hal yang sangat berat bagi Gong Xunling. Untuk meningkatkan tingkat keberhasilan Gong Xunling, Yang Chen bahkan melakukan budidaya ganda kesadaran spiritual dengan Gong Xunling beberapa kali lagi. Meskipun peningkatan langsung dari kesadaran spiritual Gong Xunling tidak banyak, keringkasan kesadaran spiritual telah sangat ditingkatkan, sehingga pengorbanan peta geografis sungai pegunungan yang dilakukan Gong Xunling memiliki sedikit lebih banyak kepastian. Menunggu waktu Gong Xunling, Yang Chen tidak menyia-nyiakannya, tetapi membuka tungku lagi dan memurnikan sejumlah besar pil penginderaan dalam kelas 1, ada ribuan di antaranya. Pil penginderaan batin ini, Yang Chen memberikan lebih dari setengahnya kepada sekte. Meskipun pil penginderaan dalam kelas 1 tidak cukup untuk membuat orang secara langsung mencapai efek terobosan dari Qiaoming dan Su Chengxin, pil ini dapat memungkinkan para kultivator pada tahap jidan untuk memahami secara menyeluruh situasi internal tubuh mereka, dan mereka juga dapat mendeteksinya, kelainan pada tubuhnya sendiri. Jika sebagian besar master tahap jidan dapat mendeteksi ada sesuatu yang salah pada awalnya, akan ada banyak waktu untuk memperbaiki penyimpangan dalam budidaya mereka, daripada mengandalkan buah delima guntur untuk memperbaikinya secara paksa dalam proses penyeberangan, kesengsaraan seperti Su Chengxin. Ini bisa menyelamatkan banyak hal. Selain meningkatkan kultivasi pribadi mereka, hal itu juga bermanfaat bagi pengembangan sekte. Untuk mencegah kecelakaan, Yang Chen bahkan mengeluarkan puluhan buah delima guntur dan menyerahkannya kepada kepala istana. Begitu seorang murid membutuhkannya, itu dapat digunakan. Paling tidak, itu bisa menjamin kehidupan murid yang sedang melewati kesengsaraan dan membentuk jiwa yang baru lahir. Rencana Yang Chen dan Gong Xunling tidak disembunyikan dari Gao Yue. Dalam hal ini, Gao Yue senang melihat hal itu terjadi. Namun,
Gao Yue sekarang harus mengabdikan dirinya pada proses menyempurnakan pedang terbang sumber kehidupan miliknya dan tidak bisa pergi. Kalau tidak, mungkin Gao Yue akan pergi ke wilayah Sekte Iblis untuk ikut bersenang-senang. Selama ini, mengetahui rencana Yang Chen dan Gong Xunling, Wang Yong tidak banyak bicara, tetapi terlebih dahulu meluangkan waktu untuk menyempurnakan senjata ajaib perahu layar. Masih berbentuk kapal, namun bukan lagi perahu layar. Sebaliknya, kapal itu telah menjadi kapal bertingkat. Tidak hanya penampilannya yang berubah, kecepatan terbangnya juga sedikit meningkat. Sebelum Wang Yong memiliki pedang kilin, dia memiliki pedang terbang berkecepatan tinggi. Saat itu, dia berangkat dari sekte ke pegunungan 100.000 untuk menyelamatkan Gao Yue dengan pedang terbang ini. Kali ini, Wang Yong berusaha keras untuk menyempurnakan pedang terbang ke dalam kapal, membuatnya 2 kali lebih cepat dari perahu layar sebelumnya. Dengan kemampuan Gong Xunling, mengemudikan kapal kini bisa mengimbangi pesawat ulang-alik Yang Chen. Untuk menambah perlindungan, Wang Yong juga menambahkan beberapa bahan pertahanan selama proses pemurnian. Dia bahkan meminta Gong Xunling untuk berpartisipasi dalam proses pemurnian, menambahkan beberapa jenis arai maze dan formasi arai defensif, sehingga sangat meningkatkan kemampuan pertahanan. Saat kapal terbang di udara, karena efek maze arai tertentu, ia juga akan mengeluarkan banyak asap. Dari kejauhan tampak seperti awan tebal, dan tidak ada yang melihat kapal dikelilingi awan. Formasi pertahanan menggunakan prinsip menyebarkan serangan kekuatan roh. Begitu serangan dilakukan pada bagian kapal, formasi tersebut akan mendistribusikan serangan secara merata ke hampir seluruh bagian kapal yang tahan terhadap serangan. Hal ini memastikan bahwa kapal tidak akan hancur akibat serangan yang kuat, kecuali kekuatan satu serangan dapat menghancurkan seluruh bagiannya. Awalnya, ketika Tianmen menggunakan perahu layar, pada dasarnya nenek moyang tahap Yuanying yang menggunakannya, dan mereka hanya menggunakan fungsi penerbangan kecepatan tinggi dari perahu layar, tidak perlu mempertimbangkan perlindungan sama sekali. Sekarang Gong Xunling hanya memiliki basis budidaya tahap awal Jidan, tetapi dia harus lebih komprehensif dalam perlindungan. Di sisi Istana Chunyang, Yang Chen dan Gong Xunling sedang mempersiapkan perjalanan dengan lancar, tetapi orang-orang Taitian berada dalam banyak masalah. 6 leluhur tahap Yuanying yang mengejar Yang Chen, tablet roh sumber kehidupan mereka rusak, dan dipastikan bahwa mereka akan mati. Kematian 6 leluhur tahap Yuanying, bahkan di Taitianmen, adalah peristiwa besar, belum lagi apa yang akan mereka lakukan berenam, para pejabat tingkat tinggi sudah jelas tentang hal itu. Sekarang Yang Chen kembali ke Istana Chunyang dengan selamat, dan 6 leluhur tahap Yuanying dari Taitianmen telah meninggal, dan orang dalam tidak bisa tidak berpikir lebih jauh. Mengatakan bahwa Yang Chen membunuh 6 master tahap Yuanying dalam sekejap, pejabat tingkat tinggi Taitianmen tidak mempercayainya. Bagaimana mungkin? Sudah merupakan keajaiban bahwa seorang pria di tahap awal Jidan dapat membunuh leluhur tahap Yuanying 1 lawan 1, belum lagi 6, ditambah arai bendera penenang laut, ini tidak mungkin. Namun, kematian instan ke-6 leluhur tahap Yuanying memerlukan penjelasan. Yang juga membingungkan para pejabat tinggi Taitianmen adalah bahwa Li Junyu dari Pulau Abadi Giok Hijau juga merupakan master panggung Yuanying, dan dia juga membawa lusinan guntur Dewa Air ke-10, tetapi dia tidak menjatuhkan dan melenyapkan Yang Chen, dan bahkan dia sendiri pun hilang. Tampaknya ketika menghadapi Yang Chen, tidak peduli seberapa kuat musuhnya, Yang Chen dapat kembali dengan selamat, tetapi musuhnya tidak seberuntung itu, mereka hilang atau mati. 6 leluhur tahap Yuanying dari Taitianmen adalah sama, Li Junyu juga sama, dan bahkan Luo Yuan di tahap akhir Dacheng juga sama, yang sangat membingungkan. Pertanyaan ini harus dijawab. Bagaimanapun, orang Taitian telah menentukan satu hal, yaitu Yang Chen mengetahui teks kuno pada kunci rahasia. Hal ini telah dikonfirmasi dalam eksperimen yang diatur oleh Li Junyu di Pulau Abadi Giok Hijau, tetapi beberapa kata kunci tidak berani membuat Yang Chen melihatnya, karena takut Yang Chen akan menemukan sesuatu. Dengan kata lain, sebelum Yang Chen memberi mereka misteri kunci teka-teki itu, orang-orang Taitian tidak akan melakukan apapun terhadap Yang Chen untuk saat ini, setidaknya mereka tidak akan membunuh Yang Chen. Bahkan jika mereka ingin membunuh Yang Chen untuk melampiaskan amarah mereka, itu juga setelah menyelesaikan masalah ini. Yang Chen sendiri yang membawanya, bagaimanapun, itu masih masalah kecil, tetapi ada hal lain yang membuat orang Taitian pusing. Belakangan ini, tidak ada yang tahu dari mana rumor tersebut mulai menyebar, sehingga orang Taitian sibuk memikirkan penjelasannya. Rumornya sangat sederhana. Para Taitianmen ingin merekrut sejumlah besar pembudidaya monster dan sekte iblis untuk memperkaya kekuatan sekte. Tidak ada sumber, dan tidak ada modifikasi lagi. Namun, ditambah dengan situasi Taitianmen saat ini, banyak orang mulai mempercayainya. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan mereka telah rusak parah. Gerbang gunung diledakkan, dan puluhan ribu murid cadangan Taitianmen hampir musnah. Semua orang tahu ini. Baru-baru ini, orang-orang Taitian juga mendirikan aula eksentrik, dan mereka merekrut pembudidaya monster. Ini juga merupakan fakta, dan tidak ada cara untuk menyangkalnya. Lalu, bukankah masuk akal baginya untuk merekrut murid sekte iblis selanjutnya? Itu adalah kesimpulan yang sangat alami. Meskipun banyak orang dihalangi oleh kekuasaan lalim orang Taitian, mereka tidak menuduh mereka secara langsung, tetapi mereka juga menyebarkannya. Terutama di antara para pembudidaya monster yang direkrut oleh Taitianmen kali ini, ada beberapa yang memang pernah bercampur di wilayah sekte iblis sebelumnya, dan ada banyak orang di sana yang memiliki hubungan yang dalam. Semua ini menunjukkan bahwa rumor tersebut bukannya tidak berdasar, tetapi memang benar adanya. Dalam sekejap, pemimpin sekte Dao,
Orang Taitian, berada dalam situasi yang canggung. Chapter 704. Sekte Iblis dan Taoisme selalu tidak dapat didamaikan. Dari gaya kultivasi hingga tujuan yang mereka kejar, semuanya berbeda. Oleh karena itu, melenyapkan Sekte Iblis selalu menjadi alasan yang benar bagi Taoisme untuk membantai Sekte Iblis. Sekarang, di tangan para pembudidaya Taoisme, kecuali para pemula yang belum meninggalkan gerbang gunung, siapa yang tidak memiliki sedikit nyawa Sekte Iblis. Sebagian besar pengalaman para murid Taoisme, termasuk para penggarap nakal, adalah melaksanakan tujuan besar melenyapkan Sekte Iblis. Tentu saja, apakah mereka adalah murid sebenarnya dari Sekte Iblis, masih bisa diperdebatkan, tapi setidaknya secara nama, mereka semua adalah Iblis. Beberapa rumor mudah dihentikan, namun ada pula yang tidak. Tidak mudah bagi orang Taitian untuk merekrut orang-orang dari Sekte Iblis. Meskipun rumor ini terdengar konyol, mustahil bagi pemimpin Sekte Dao bersekongkol dengan Sekte Iblis. Namun, beberapa iblis yang selalu dekat dengan Sekte Iblis bergabung dengan Aula Eksentrik Taitianmen. Ini agak tidak jelas. Apa yang ingin dilakukan setan-setan ini dengan bergabung dengan Taitianmen? Apakah mereka ingin berkolusi dengan Sekte Iblis melalui mereka? Hal hebat tentang rumor adalah selalu ada bukti samar yang mendukungnya, membuat orang merasa bahwa memang itulah masalahnya. Jika mereka ingin membantah rumor tersebut, mereka harus menjelaskan tujuan iblis-iblis ini bergabung dengan Taitianmen. Tuhan tahu bahwa ketika orang-orang Taitian merekrut orang-orang ini, mereka hanya melihat bahwa mereka kuat dan dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan sekte. Bagaimanapun, setelah mereka membuat sumpah jiwa iblis, mereka akan setia dan dapat diandalkan. Mereka tidak menyangka kalau mereka memiliki hubungan yang begitu rumit. Namun, mereka harus membantah rumor tersebut. Hal ini terkait dengan perkembangan sekte. Jika mereka tidak membiarkan sekte Taoisme lainnya menjernihkan kesalahpahaman tersebut, hal itu dapat menimbulkan konflik yang lebih besar jika terus berkembang. Namun, tidak mudah untuk menjelaskannya dengan jelas. Sekalipun orang-orang Taitian sangat kuat, ada beberapa hal yang tidak dapat diyakinkan dengan kata-kata. Apalagi sekarang kekuatan Taitianmen telah rusak parah, sulit bagi semua orang untuk mempercayai cerita mereka. Ada motif, tindakan, kecurigaan, dan beberapa setan yang bergabung dengan Taitianmen sebagai bukti. Tidak mudah membuktikan mereka tidak bersalah hanya dengan beberapa kata. Usir setan-setan itu untuk menunjukkan ketulusan mereka. Itu bahkan lebih mustahil lagi. Begitu mereka melakukan itu, untuk sementara akan terlihat bahwa orang-orang Taitian tidak memiliki banyak hubungan dengan Sekte Iblis. Namun, apakah masih ada setan yang mau melayani mereka? Setelah hati klan iblis yang berangkat untuk melakukan eksperimen jiwa iblis menjadi dingin, orang Taitian akan beruntung tidak dianggap sebagai musuh oleh klan iblis, apalagi merekrut anggota klan iblis untuk mengisi sekte. Untuk sementara waktu, para tetua luar negeri dari Sekte Taitianmen sering keluar untuk menjelaskan kesalahpahaman dan mengklarifikasi rumor tersebut kepada sekte besar. Mereka mungkin tidak bisa membuat semua orang merasa nyaman, tapi mereka harus memastikan bahwa sekte besar tidak akan salah paham. Secara keseluruhan, itu sangat memusingkan. Bahkan ketika merekrut murid baru di sekte, sulit baginya untuk melakukannya. Bahkan jika mereka berhasil merekrut murid baru, tidak mudah untuk melatih mereka. Dalam waktu dekat, orang-orang Taitian tidak punya pilihan selain menunda sementara langkah mereka dalam aspek ini. Sementara sekte dengan penuh semangat membangun kembali sekte tersebut, mereka masih merekrut orang-orang seperti klan iblis yang bisa menjadi kekuatan tempur setelah bergabung. Yang Chen sangat senang menyaksikan kegembiraan seperti ini dengan santai, terutama ketika dia tahu dari mana rumor itu berasal. Tidak ada waktu yang lebih baik daripada menyaksikan musuh kewalahan dan tidak mampu berbuat apa-apa. Ketika orang-orang Taitian sedang terburu-buru karena beberapa rumor, kepala istana dan sesepuh dengan penuh semangat mempromosikan rencana untuk membangun kekuatan di dunia sekuler. Usulan Yang Chen dihargai oleh semua orang, dan semua orang menyadari hal ini. Sejak awal perekrutan klan iblis yang gencar oleh Taitianmen, itu pasti akan memasuki era kebangkitan gila-gilaan aula eksentrik dari berbagai sekte. Karena bahkan klan iblis pun bisa menerimanya, lalu mengapa tidak sedikit menurunkan harga diri mereka dan mengambil inisiatif untuk merekrut para jenius budidaya di antara manusia. Setelah keputusan dibuat di puncak, segalanya menjadi lebih sederhana. Bagi para budak itu, hampir tidak ada kebutuhan untuk memilih antara menjadi budak di Istana Cunyang atau kembali ke dunia sekuler. Semua orang tahu mana yang harus dipilih. Dan semua ini sangat sederhana. Selama mereka setia kepada Istana Cunyang, mereka bisa mendapatkannya. Sekte akan mensponsori para murid yang kembali ke dunia sekuler dengan kekayaan besar di mata dunia sekuler, sehingga para budak ini dapat membangun keluarga mereka sendiri sesegera mungkin, dan pada saat yang sama, memberi mereka jangka panjang bisnis. Tentu saja cara merawatnya tergantung cara mereka mengoperasikannya. Semua budak yang diutus ini memiliki tugas tambahan, yaitu melakukan segala kemungkinan untuk secara diam-diam mencari pemuda dengan kualifikasi budidaya di semua tempat, dan kemudian melapor kembali ke sekte. Mereka hanya akan berpura-pura melakukan kontak dengan orang-orang yang diuji secara kebetulan, dan tidak akan pernah ditemukan melakukan perilaku yang disengaja. Sekte akan segera mengatur murid resmi untuk membawa anak-anak berprestasi ini ke gerbang gunung menurut laporan mereka. Tentu saja semua ini rahasia. Tidak ada yang tahu kecuali murid inti yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya dan masyarakat itu sendiri. Selama 8 bulan Yang Chen menunggu Gong Sunling, sekte telah mengatur setidaknya selusin budak setia.
Budak-budak ini juga dipilih dengan cermat. Mereka memiliki kemampuan dan kesetiaan yang luar biasa, dan keluarga asli mereka memiliki kekuatan kecil. Kenaikan yang tiba-tiba tidak akan menimbulkan terlalu banyak kecurigaan. Dan pengembaliannya hampir seketika. Hanya dalam 8 bulan, menurut metode yang diberikan oleh Yang Chen, setidaknya selusin anak muda dengan kualifikasi kultivasi yang baik ditemukan, dan mereka diam-diam dibawa ke gunung. Ketika gerbang gunung dibuka untuk menerima murid, mereka akan dapat bergabung dengan Istana Cunyang. Di antara metode yang diberikan Yang Chen untuk menilai kualifikasi budidaya, ada metode untuk menilai kualifikasi yang diperoleh. Hal ini membuat kepala istana dan para tetua sangat bingung. Dalam hal ini, penjelasan Yang Chen adalah dia menemukan sesuatu yang aneh dan sedang bereksperimen. Mungkin setelah beberapa dekade bereksperimen, beberapa hal dapat dikonfirmasi sepenuhnya. Sebelumnya, dia tidak akan menjelaskannya untuk saat ini. Ini adalah masalah yang sangat penting dan harus dipertimbangkan dalam jangka panjang. Kepala istana dan para tetua hanya patuh kepada Yang Chen, dan apa yang dikatakan Yang Chen muncul ketika dia menjabat sebagai murid. Dia bahkan membiarkan beberapa murid mengubah metode budidaya asli dan beralih ke metode budidaya 5 elemen lainnya. Hal ini paling menonjol dalam kasus Gao Yue. Yang Chen tidak mengatakan bahwa pasti ada alasan untuk tidak mengatakannya, tetapi semua orang tahu bahwa ini pasti sesuatu yang hebat, dan mereka juga membiarkan Yang Chen mengujinya pada calon murid sekte ini. Segalanya tampak berada di jalur yang benar. Jika sekte melanjutkan dengan kecepatan ini, dalam 100 tahun lagi, itu sudah cukup untuk membentuk sejumlah besar murid cadangan yang sebanding dengan sekte kelas 1. Chapter 705. Gongsun Ling akhirnya menyelesaikan penempaan awal peta geografis Sungai Pegunungan dan menerima peta geografis Sungai Pegunungan ke dalam lautan kesadarannya. Dia mulai memupuk senjata ajaib yang mungkin membutuhkan waktu hingga 100 tahun atau bahkan lebih lama. Wang Yong juga menyelesaikan pemurnian kapal dan menyerahkannya sepenuhnya kepada Gongsun Ling. Untuk waktu yang lama, Wang Yong akan menemani tuannya Gao Yue untuk menyempurnakan pedang terbang tanduk naga, yang juga merupakan tahap untuk mengkonsolidasikan basis budidayanya setelah memasuki tahap daceng. Setelah menyapa kepala istana, Yang Chen langsung membawa Gongsun Ling ke jalan untuk mengumpulkan esensi sejati logam ketujuh. Untuk menipu orang, pesawat ulang-alik Yang Chen masih digunakan untuk saat ini, dibungkus dengan cangkir jasper yang dituangkan ke laut. Baru setelah mereka bergegas keluar setidaknya selama 2 bulan, kecepatannya sedikit melambat. Ada pemahaman diam-diam di antara keduanya. Bahkan di pesawat ulang-alik, tersedia cukup ruang. Gongsun Ling juga membuatkan beberapa lauk pauk yang lezat untuk Yang Chen, agar Yang Chen bisa meminumnya. Suasana hangat telah menyebar di pesawat ulang-alik, dan Yang Chen sangat menikmati suasana ini. Berbicara dengan kakak perempuannya tentang beberapa hal dalam kultivasi, membicarakan beberapa hal di dunia luar, dan bahkan berbicara tentang proses detail dari beberapa pertempuran dengan beberapa pria yang menyebalkan, selalu membuat Yang Chen memiliki perasaan kasih sayang yang mendalam dalam kepolosan. Dalam perjalanan ini, Yang Chen hanya merasa sangat nyaman. Pemahaman diam-diam dengan si Sanshan berbeda, dan jenis aktivitas dengan Sun Kingsui juga berbeda. Bersama Gongsun Ling, Yang Chen hanya merasakan kehangatan sebuah keluarga. Untuk mencapai wilayah Sekte Iblis, seseorang harus melewati wilayah ras monster. Ada hubungan langsung antara Sekte Iblis dan Sekte Dao. Namun, itu jauh dari tujuan Yang Chen, jadi lebih nyaman untuk meminjam jalan. Untungnya, pesawat ulang-alik Yang Chen cukup cepat dan cukup tersembunyi. Secara umum, itu tidak akan membuat monster besar manapun khawatir. Bahkan jika itu mengkhawatirkan, karena melemahnya hubungan antara pembudidaya Sekte Dao dan ras monster baru-baru ini, biasanya tidak ada monster besar yang akan menyelidikinya. Hanya ada 2 atau 3 kecelakaan saat mereka terbang di atas wilayah klan iblis. Yang Chen menarik piala si Pouring Jasper ketika dia memasuki wilayah monster Rache. Dia tidak ingin banyak orang mengetahui bahwa dia dapat melindungi kesadaran spiritualnya kapan saja. Keberadaan pesawat ulang-alik tersebut sangat mudah dilihat, terutama oleh Demon Rache. Beberapa orang yang lebih berbakat bahkan dapat menemukan pesawat ulang-alik yang ditumpangi Yang Chen dan Gongsun Ling tanpa menggunakan indera ilahi mereka dari jarak puluhan mil. Itu semua adalah kecelakaan kecil. Setelah ditemukan oleh beberapa iblis yang sedikit terampil, beberapa dari mereka terbang untuk mencegatnya. Yang Chen tidak terlibat dengan orang-orang ini dan langsung mengendalikan pesawat ulang-alik untuk mengebor ke dalam tanah. Mereka yang bisa bersaing dengan pesawat ulang-alik di udara harus sepelan siput di bawah tanah. Segera, Yang Chen menyingkirkan keterikatan mereka. Gongsun Ling dapat dengan jelas melihat perubahan peta geografis di peta geografis Sungai Pegunungan bahkan ketika dia sedang dalam proses memadamkan senjata ajaib sumber kehidupannya. Kemanapun mereka lewat, medan dalam beberapa ratus mil akan langsung terekam di peta geografis Sungai Pegunungan. Hanya dalam beberapa bulan, area yang luas telah ditambahkan. Di peta geografis Sungai Pegunungan, ada juga Li Junyu yang kehilangan akal sehatnya dan berkorban untuk Gongsun Ling setiap hari. Sekarang Li Junyu benar-benar lupa kenapa dia mengembara di laut. Dia hanya tahu bahwa dia terus-menerus terbang di lautan luas, bercocok tanam, dan kemudian terus terbang. Dia hampir menjadi boneka yang tidak sadarkan diri. Dengan bantuan Li Junyu, Master tahap Yuanying, waktu bagi Gongsun Ling untuk memadamkan peta geografis Sungai Pegunungan sudah cukup untuk menghemat lebih dari setengahnya. Penambahan peta geografis pegunungan dan sungai dapat mempersingkat proses tersebut.
Gong Xunling segera menyadari hal ini dan menjadi semakin berharap Yang Chen dapat membawanya bepergian ke lebih banyak tempat. Namun, saat keduanya mulai memasuki wilayah Sekte Iblis, suasana menjadi sedikit tegang. Selain perbedaan titik awal berpikir dalam cara melakukan sesuatu, titik terbesar antara Sekte Iblis dan Sekte Dao adalah perbedaan cara kultivasi. Sekte Dao memperhatikan kemajuan langkah demi langkah. Setelah meletakkan dasar yang baik, mereka perlahan-lahan akan mencari terobosan. Proses keseluruhan adalah proses yang mantap dan mantap. Dengan cara budidaya seperti ini, karena pondasinya yang kokoh, maka tahap selanjutnya akan menjadi semakin stabil. Kemungkinan terobosannya juga sangat tinggi, dan pengaruh iblis hati relatif kecil. Namun, metode budidaya Sekte Iblis benar-benar berbeda. Sekte Dao pada awalnya sulit dan kemudian mudah, tetapi Sekte Iblis pada awalnya mudah dan kemudian sulit. Sejak awal, Sekte Iblis selalu oportunistik, menggunakan segala macam metode untuk meningkatkan diri. Namun, saat mereka berkultivasi, fondasi mereka tidak cukup kokoh dan kondisi mental mereka tidak cukup kuat, yang menyebabkan munculnya setan mental yang sangat besar. Secara relatif, budidaya Sekte Iblis sebelum tahap Yuanying jauh lebih cepat daripada budidaya Sekte Dao. Hampir 90% dari para pembudidaya Sekte Dao dengan tahun budidaya yang sama bukanlah lawan dari para pembudidaya Sekte Iblis. Ada banyak perbedaan di dunia ini dan sulit untuk menang. Namun setelah tahap Yuanying, Sekte Dao lebih unggul. Namun, ini juga relatif, dan itu hanya kesenjangan dalam bidang kultivasi. Jika mereka benar-benar ingin bertarung, Sekte Iblis akan bertindak tidak bermoral, dan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah. Ada benarnya pepatah bahwa Dao 1 kaki lebih tinggi dan Iblis 10 kaki lebih tinggi. Untuk menggunakan kata-kata paling sederhana untuk menggambarkan karakteristik para penggarap Sekte Iblis, kata sifat berikut dapat digunakan. Berbahaya, ganas, dan mampu bertarung. Di wilayah Sekte Iblis, mereka harus lebih berhati-hati. Yang Chen datang ke sini hanya untuk mengumpulkan esensi sejati logam ketujuh, dan itu tidak ada hubungannya dengan membunuh iblis dan membela Dao. Gong Xunling baru saja datang untuk memperbaiki geografi pegunungan dan sungai pada peta geografis pegunungan dan sungai, dan tidak mempunyai pemikiran seperti ini. Jika tidak, dua kultivator tahap jidan kecil yang berlari ke wilayah Sekte Iblis, tidak membela Dao, melainkan mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Sekte Iblis juga memiliki wilayah yang luas, dan tidak seperti Sekte Dao, pembuluh darah spiritual di sini mulai dipenuhi dengan energi iblis yang samar. Semakin dalam mereka masuk, semakin tebal auranya. Selama orang biasa terkontaminasi aura ini, mereka tanpa sadar akan dirasuki. Jika para penggarap Sekte Dao menyerap terlalu banyak energi iblis dan tidak memurnikannya tepat waktu, itu juga akan menjadi bencana. Energi iblis ini akan terakumulasi, dan setelah meletus, itu akan menjadi iblis hati yang hebat, dan tanpa disadari akan merenggut nyawa kultivator, yang juga merupakan hal biasa. Jika mereka memasuki tempat dengan energi iblis terkuat pada awalnya, mungkin juga akan meledak dan mati secara langsung. Yang Chen dan Gong Xunling sama-sama bergerak hati-hati ke sini. Di wilayah Sekte Iblis, mereka tidak bisa gegabah. Yang Chen bukanlah orang yang berani dan kejam. Jika dia tidak bisa melawan, maka dia tidak akan melawan. Perasaan yang agak licik. Saat ini, Yang Chen belum bertemu banyak orang dari Sekte Iblis. Dalam situasi seperti ini, Yang Chen berharap keadaannya akan tetap sama. Jika dia bisa mengumpulkan esensi sejati logam ketujuh tanpa diketahui siapapun, itu akan menjadi yang terbaik. Sangat disayangkan hal-hal tersebut bertentangan dengan keinginan seseorang. Semakin baik harapannya, semakin kejam kenyataannya. Keduanya terbang ke arah esensi sejati logam ketujuh selama beberapa hari dan menemukan banyak orang dari Sekte Iblis. Chapter 706. Pada saat ini, menggunakan pesawat ulang-alik, senjata ajaib yang tidak terkontaminasi ki iblis sedikit pun, jelas merupakan sebuah provokasi. Yang Chen menemukan tempat dan segera menyingkirkan pesawat ulang-alik itu. Lalu dia membiarkan Gong Xunling menemukan cadar hitam untuk menutupi wajahnya. Kemudian keduanya terus bergegas seperti penggarap sekte setan biasa. Pada awalnya, mereka kadang-kadang bertemu dengan beberapa penggarap sekte setan. Setiap orang tidak berbicara satu sama lain, tetapi menjaga jarak dan berhati-hati untuk saling menjaga. Di mata para penggarap iblis, hanya ada sedikit kepercayaan. Setiap orang dihormati karena kekuatannya, dan mereka selalu bertarung dan bersekongkol satu sama lain. Mungkin saat mereka berteman sambil minum-minum dan ngobrol riang, dalam sekejap mereka akan bertengkar. Para penggarap iblis yang ditemui di jalan, jika mereka bukan musuh alami, mereka akan datang dan bertarung. Jika mereka tidak mengenal satu sama lain, mereka akan jarang berteman. Itu adalah kebiasaan, bukan ketidakpedulian alami. Namun, Yang Chen sangat menyadari bahwa pihak lain tampaknya memiliki permusuhan yang sangat jelas terhadap mereka berdua. Hal ini membuat Yang Chen bingung. Bahkan jika itu adalah seorang kultivator iblis, mereka tidak bisa mengatakan bahwa orang asing akan berkelahi dan membunuh satu sama lain ketika mereka bertemu. Pasti ada beberapa alasan untuk hal ini. Hanya saja Yang Chen tidak menyadarinya untuk sementara waktu. Pihak lain berhati-hati untuk menjaga jarak dan tidak mendekat. Berjalan ke depan selama 2 hari, Yang Chen bahkan lebih aneh lagi. Beberapa penggarap iblis yang dia temui sebelumnya berada di jalan yang sama dengannya. Bahkan arahnya tidak berubah sedikit pun, dan mereka selalu menjaga jarak yang sama. Di antara beberapa pembudidaya iblis, tampaknya ada hubungan yang sama, dan mereka semua saling waspada.
Budidaya para penggarap setan ini tidak terlalu tinggi. Yang tertinggi hanya di tahap tengah jidan, dan ada 3 di puncak tahap pondasi. Sepanjang perjalanan, sepertinya semakin banyak orang yang menuju ke arah ini, namun suasananya semakin aneh. Yang Chen tidak ingin terlibat. Dia pikir itu sedang dalam perjalanan. Dia tidak mengambil inisiatif untuk bergerak. Dia hanya mengikuti arus orang dan berjalan ke arah esensi sejati logam ketujuh. Sudah ada ratusan orang berkumpul ke arah ini, dan situasinya sudah sangat salah. Pada saat ini, jika Yang Chen ingin menangkap seseorang dan mencari tahu apa yang sedang terjadi, itu pasti akan membuat khawatir para penggarap iblis di sekitarnya. Masih ada Gong Xunling di sisinya, dan Yang Chen tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Dia hanya bisa berharap ketika sampai di tujuannya, dia akan berpisah dari orang-orang ini dan menjalankan urusannya sendiri. Namun, bahkan jika Yang Chen tidak menimbulkan masalah, orang lain mungkin tidak bisa mentolerir dia lolos begitu saja. Dalam situasi di mana semua orang sendirian, tim Yang Chen dan Gong Xunling sangat mencolok di antara kerumunan besar di sekitar mereka. Yang Chen, ada yang salah dengan suasana sekitar. Gong Xunling yang juga berjaga tiba-tiba mengingatkannya dengan suara pelan. Tentu saja, Yang Chen juga memperhatikan kelainan di sekitarnya. Dia mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Keduanya telah mengembangkan sedikit pemahaman diam-diam. Ada banyak hal yang tidak perlu mereka komunikasikan terlalu banyak untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Aura yang tidak terlihat, tidak diketahui dari mana mulai menyebar, tetapi Yang Chen menemukan petunjuknya untuk pertama kalinya. Seseorang menggunakan racun. Ketika hembusan udara tertentu memasuki mulut Yang Chen sangat menyadarinya. Gong Xunling yang berada di sebelahnya sedikit terkejut dan menahan nafasnya dengan tenang. Tidak perlu, gas beracun yang sangat halus akan membuat kekuatan orang turun tanpa disadari. Yang Chen tidak peduli sama sekali. Tubuh pohon anggur giok biru, baru saja memperlihatkan ujung kecil di tubuhnya dan gas beracun di sekitarnya tersapu. Tentu saja Gong Xunling percaya dengan perkataan Yang Chen. Dia melepaskan keberaniannya untuk bernapas dan berperilaku seperti orang normal. Matanya berbalik, mencoba mencari tahu siapa yang melakukannya. Situasi tenang tidak berlangsung lama. Segera seseorang mengetahui bahwa seseorang sedang melepaskan racun dan tiba-tiba panik, siapa yang menyerang secara diam-diam. Dalam sekejap mata, kedamaian singkat yang tadinya nyaris tidak terpelihara, hancur dalam sekejap. Puluhan senjata sakti dengan cepat terangkat ke udara dan menyerang dengan liar di tengah kerumunan tanpa membedakan antara musuh dan teman. Yang Chen dan Gong Xunling selalu berada di belakang tim. Begitu terjadi keributan, Gong Xunling segera menjadi waspada dan bendera formasi pelindung langsung dipasang di sampingnya, melindungi mereka berdua sepenuhnya. Sudah ada teriakan yang datang dari depan. Ada beberapa orang yang jelas-jelas memiliki basis budidaya rendah dan mereka juga terkena gas beracun yang diam-diam. Saat ini, mereka hanyalah daging di talenan, menunggu untuk disembelih. Tim yang terdiri dari 100 orang berkurang setengahnya dalam sekejap. Mungkin 2 master panggung jidan, Yang Chen dan Gong Xunling, yang membuat orang sedikit takut. Serangan senjata sihir putaran pertama tidak mengenai kepala mereka. Tampaknya semua orang yang melakukannya memiliki ide yang sama, yaitu memetik buah kesemek yang lembut dan mencubitnya terlebih dahulu. Yang pertama mati adalah mereka yang memiliki basis budidaya rendah, pembudidaya setan di tahap dasar. Kecuali 1 orang yang tampaknya memiliki pendukung di tahap jidan, sisanya terbunuh. Ada hampir 30 atau 40 orang yang tersisa, hampir semuanya adalah kultivator tahap jidan. Semua orang mengendalikan senjata sihir mereka sendiri dan melihat sekeliling, sepertinya mereka sedang mencari peluang bagus untuk bergerak. Yang Chen dan Gong Xunling bahkan tidak tahu mengapa orang-orang ini tiba-tiba mulai berkelahi. Namun, karena sudah waktunya bertarung, Yang Chen tidak akan takut. Begitu dia membuka tangannya, pedang terbang Blood Phantom Fin muncul di tangannya. Di wilayah Sekte Iblis, pedang terbang anggur hantu darah lebih cocok digunakan. Efek kuat dari Blood Phantom Fin dalam menyerap daging dan darah sangat sejalan dengan gaya beberapa orang di Sekte Iblis. Yang Chen telah mengetahui bahwa ada penyergapan di depannya, tetapi dia tidak menyerang, hanya menunggu pihak lain muncul. Sekarang sepertinya orang-orang itu berniat membunuh mereka semua. Jjjj. Tiba-tiba, ledakan tawa yang sangat tidak menyenangkan datang dari depan, menyebabkan hati semua orang bergetar. Yang Chen dan Gong Xunling baik-baik saja, tetapi sudah ada beberapa pria di panggung jidan di sekitar mereka yang mulai gemetar karena tawa. Suaranya semakin keras, dan semakin banyak orang yang gemetar. Akhirnya, seseorang menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan berteriak, racun macam apa ini? Beracun. Kapan aku diracuni? Serangkaian suara panik terdengar, dan setidaknya setengah dari orang yang tersisa menjadi lalat tanpa kepala, berlarian ke sana kemari. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 3 bayangan melompat keluar dari kegelapan di depan mereka dan bergegas menuju kerumunan. Begitu ketiga bayangan hitam itu mendekat, semua orang melihat kemunculan bayangan hitam itu, tapi mereka adalah 3 monster tak dikenal. Saat ini, monster ini sepertinya adalah hewan peliharaan orang lain. Ia bergegas ke sisi kerumunan, tapi tidak maju. Ia hanya memasukkan mayat ke dalam mulutnya dan menariknya ke samping. Di depan mata semua orang, ia mulai menggerogoti dengan liar. Suara gigi yang digerogoti membawa penindasan yang aneh bagi semua orang yang hadir. Setelah setiap beberapa gigitan,
ketiga monster itu akan mengangkat kepala, melihat ke arah kerumunan, dan kemudian terus menundukkan kepala untuk menggerogoti. Mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada orang-orang yang hadir. Dapat digambarkan seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir. Chapter 707. Gong Xunling melihat pemandangan ini dan wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit pucat. Meskipun dia sudah menjadi master tertinggi tahap Jidan, meskipun dia telah membunuh iblis ketika dia berlatih, dia belum pernah melihat pemandangan kanibalisme seperti itu di depannya. Monster menelan mayat seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tetapi Yang Chen segera menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Setelah monster-monster itu menelan mayat-mayat itu, mata mereka mulai menjadi sedikit merah, yang jelas bukan hal yang baik. Benar saja, setelah menelan mayat, monster-monster itu tidaklah cukup. Mereka terus menyerbu ke dalam mayat, masing-masing mengeluarkan mayat, dan terus menggerogotinya. Di antara orang-orang yang hadir, selain Yang Chen dan Gong Xunling, ada beberapa master panggung Jidan yang tidak diracuni. Mereka yang diracuni masih gemetar karena tawa yang menyeramkan. Mereka tidak tahu jenis racun apa itu, tapi itu akan membuat sekelompok master panggung Jidan tidak memiliki perlawanan. Kali ini, setelah monster-monster itu menelan mayat-mayat itu, tubuh mereka mulai tumbuh dengan cepat, dan ukurannya 2 kali lipat dari ukuran aslinya. Awalnya ukurannya sudah sebesar sapi biasa, namun perubahan ini hampir langsung berubah menjadi 3 gunungan daging kecil. Mata mereka memerah, seperti 2 lentera kecil berwarna merah. Setelah masing-masing menelan 2 mayat, ketiga monster itu berpisah ke 3 arah dan perlahan-lahan menekan ke arah kerumunan. Saat tawa menyeramkan itu tiba-tiba terdengar, ketiga monster itu sepertinya telah menerima semacam sinyal dan bergegas menuju sasarannya masing-masing. Hal yang paling mengejutkan adalah para penggarap iblis tahap Jidan, yang baru saja gemetar karena tawa, pada saat ini, seolah-olah mereka telah dilatih, mereka menyerang orang-orang di sekitar mereka. Mereka berbaur dalam kerumunan, dan semua orang tidak jauh dari satu sama lain. Pada awalnya, semua orang mengira orang-orang ini dimanfaatkan oleh gas beracun. Sekarang kekuatan mereka telah rusak parah, tidak ada yang terlalu berhati-hati. Serangan mendadak ini mengejutkan semua orang. Begitu mereka menemukan ada sesuatu yang tidak beres, mereka segera melakukan serangan balik. Meskipun perhatian mereka tertuju pada monster, para penggarap iblis itu tidak sepenuhnya kehilangan kewaspadaan mereka. Meskipun mereka terkejut, serangan balik mereka sangat tajam, dan mereka tidak akan kembali tanpa melihat darah. Cici-cici, suara pedang terbang yang menembus tubuh terdengar satu demi satu, dan terdengar dalam sekejap. Bagaimanapun, orang-orang yang diracuni masih dalam keadaan keracunan. Tubuh mereka tampak sangat lambat dalam bereaksi terhadap serangan pedang terbang, sehingga memungkinkan para penggarap iblis mendaratkan serangan pada mereka. Namun, ketiga binatang mengerikan itu sangat ganas. Meskipun mereka juga terkena pedang terbang, nampaknya setelah binatang mengerikan melahap mayat-mayat itu, kekuatan pertahanan mereka meningkat pesat. Dengan demikian, hanya tersisa sedikit luka di tubuh mereka, namun tidak ada luka yang fatal. Namun, cakar tajam dari 3 binatang mengerikan itu sangat menakutkan. Setelah bentrok dengan pedang terbang beberapa kali, mereka sebenarnya tidak terluka. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa tidak perlu khawatir tentang orang-orang yang diracuni dan bahwa mereka hanya harus berurusan dengan 3 binatang mengerikan, sebuah kecelakaan terjadi lagi. Pedang terbang telah menembus tubuh mereka dan semua orang mengira mereka sudah mati. Namun, mereka justru menerkam kerumunan dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa mereka menderita luka yang fatal. Boom, boom, boom. Sekelompok orang menerkam ke depan. Mereka sama sekali tidak berkelahi dengan siapapun. Sebaliknya, mereka langsung meledakkan diri. Peledakan diri dari Master Inti Emas, bahkan Master dengan tingkat kultivasi yang sama akan bingung menghadapinya. Terlebih lagi, tidak hanya ada satu Master Inti Emas yang meledakkan dirinya sendiri, tetapi setidaknya 3 atau 5. Dalam sekejap, lebih dari setengah dari selusin orang yang selamat terbunuh oleh ledakan inti emas. Hanya ada 5 orang yang mampu berdiri. Di antara kelimanya, tentu saja Yang Chen dan Gong Xunling termasuk. Belum lagi susunan pelindung Gong Xunling sangat lengkap. Bahkan tanpa susunan ini, Yang Chen tidak akan terluka oleh ledakan ini. Dari awal hingga sekarang, Yang Chen dan Gong Xunling tidak bergerak. Mereka hanya berdiri di tempat dan memasang postur bertahan. Namun, hanya karena mereka tidak mengambil tindakan bukan berarti orang-orang tersebut tidak akan mengincar mereka. Selain mereka berdua, setidaknya ada 5 Master Inti Emas yang meledakkan dirinya sendiri. Ledakan dahsyat tersebut bahkan menyebabkan susunan pelindung Gong Xunling sedikit bergetar. Namun, kekuatan spiritual susunan Gong Xunling disediakan oleh batu roh terbaik yang diberikan oleh Yang Chen. Meskipun ledakan pihak lain sangat dahsyat, itu hanya membuat perlindungan susunannya turun dengan cepat. Itu belum mencapai dasar, karena kekuatan spiritual yang kuat telah terisi kembali, aman dan sehat. Sejauh ini tokoh utamanya belum muncul. Yang Chen tahu bahwa pihak lain bersembunyi di kegelapan tidak jauh di depan, menyaksikan semua ini dengan dingin. Semua serangan itu tidak bisa dijelaskan, dan semua orang tampak agak aneh. Yang Chen sedang menunggu pihak lain muncul atas inisiatifnya sendiri. Selain Yang Chen, ada 3 Master Inti Emas yang masih hidup, tetapi mereka juga terjerat oleh 3 monster. Karena inti emas di sekitarnya meledak, mereka juga mengalami tingkat cedera yang berbeda-beda. Yang mengejutkan Yang Chen dan Gong Xunling adalah mereka bertiga jelas-jelas dirugikan, namun tidak ada satupun yang lolos.
Yang Chen melihat lebih hati-hati. Sepertinya mereka juga ingin melarikan diri, tapi entah kenapa, mereka tidak bisa melarikan diri. Gong Xunling pasti melihat kelainan itu, dan hendak mengingatkan Yang Chen, tetapi sedikit dihentikan oleh Yang Chen. Mata Yang Chen hanya menatap ketiga monster dan tiga master inti emas yang sedang bertarung, tanpa berkedip. Pertempuran ini tidak berlangsung lama. Ketiga monster itu sangat ganas terhadap Yang Chen dan Gong Xunling, yang menonton dari samping, dan menunjukkan kekuatan tempur mereka yang kuat. Pertahanan monster itu sendiri sangat kuat, dan pedang terbang biasa hanya bisa membuat lubang. Hanya pedang terbang dari master inti emas yang menyebabkan kerusakan serius pada monster. Di bawah luka besar itu, ada sepotong daging dan darah hitam. Jelas sekali, pedang terbang master inti emas ini juga diolesi racun. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, hasil dari pertempuran ini telah ditentukan. Tiga master inti emas mati tanpa kecuali, dan salah satu monster akhirnya dipenggal. Dua sisanya adalah luka berdarah. Kedua monster itu mulai perlahan mendekati Yang Chen dan Gong Xunling. Mereka berhenti ketika jaraknya tidak terlalu dekat, lalu masing-masing menyeret mayat dan mulai makan lagi. Setelah makan kurang dari setengahnya, luka di tubuh mereka semua sembuh. Mata mereka semakin merah, dan tubuh mereka tampak lebih besar. Jika tidak ada yang lain, kita pergi dulu. Yang Chen hanya memandang kedua monster itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan dia tidak peduli. Baru setelah mereka pulih sepenuhnya barulah mereka membuka mulut untuk berteriak. Ingin pergi. Saat ini, bukankah sudah terlambat? Suara suram datang dari kegelapan, dan pria itulah yang baru saja tertawa. Dengan suara pria itu, kedua monster itu, yang jelas telah pulih dan bahkan lebih kuat, telah mengambil beberapa langkah ke depan dengan raungan rendah, dan memasang postur menyerang. Ini bukan masalah waktu, jika kamu ingin pergi, pergilah. Yang Chen hanya menjawab dengan lemah, mengandalkan dua binatang ini, mereka tidak dapat menahan kita. Chapter 708. Hanya karena susunan pelindung sehingga kamu bahkan tidak berani keluar. Suara suram itu penuh dengan penghinaan. Sepertinya dia membenci metode Yang Chen dan Gong Xunling yang bersembunyi di barisan. Hanya pengecut yang bersembunyi di balik cangkang kura-kura dan berpuas diri. Maumu. Yang Chen mengambil dua langkah ke depan dan langsung keluar dari jangkauan arai. Musuh yang bersembunyi di kegelapan tiba-tiba bersukacita. Jika Yang Chen dan Gong Xunling tetap berada dalam barisan, dia benar-benar tidak bisa memikirkan cara. Bahkan kekuatan ledakan dari 5 kultivator inti emas tidak dapat melukai susunannya. Itu harus menjadi perlindungan yang cukup kuat. Kata-katanya barusan secara samar-samar memprovokasi mereka berdua sehingga mereka tidak bergantung pada kekuatan arai. Karena kejadian itu, akan ada lebih banyak penggarap iblis yang muncul. Yang Chen dan Gong Xunling berada di barisan. Orang dalam kegelapan mungkin tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa mundur. Sekarang Yang Chen benar-benar tidak tahan dengan provokasi dan keluar dari barisan, itulah yang diinginkan orang dalam kegelapan. Bahkan jika Yang Chen keluar sendirian, akan sangat bermanfaat jika dia bisa melemahkan kekuatan kedua orang itu hingga setengahnya. Karena kamu rela mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Orang dalam kegelapan mendengus dingin. Tanpa instruksi apapun, kedua binatang yang awalnya menatapnya, langsung berubah menjadi dua lampu hitam dan terbang langsung ke Yang Chen. Dua binatang, dua arah. Tidak peduli pihak mana yang ingin diblokir oleh Yang Chen, dia harus mengkhawatirkan pihak lain. Terlebih lagi, orang dalam kegelapan sangat lega dengan kekuatan binatang itu. Setelah menelan dua mayat tahap dasar dan satu pembudidaya inti emas, kekuatan binatang buas telah meroket ke puncak inti emas. Jika bukan karena fakta bahwa kekuatan mereka telah mencapai puncaknya untuk sementara dan kekuatan sementara ini tidak dapat ditingkatkan lagi, pemilik binatang buas pasti akan mengendalikan mereka untuk menelan beberapa mayat pembudidaya inti emas lagi. Tampaknya tidak ada kekurangan mayat para penggarap inti emas di sini. Meskipun Yang Chen terlihat kuat, dia baru berada pada tahap awal Gold Core. Mengandalkan susunan Gong Xunling, dia bisa menahan kekuatan ledakan 5 pembudidaya inti emas. Setidaknya, itulah yang diyakini oleh pemilik binatang Yao itu. Baik itu sekte Dao atau sekte iblis, kekuatan seorang kultivator tidak bergantung pada seberapa kuat tubuh mereka. Karena itu, di mata Master Binatang Iblis, jika Yang Chen melangkah maju karena apa yang dia katakan, itu murni pemula yang mendekati kematian. Menilai dari ini, pria yang bahkan tidak bisa menerima beberapa kata provokasi mungkin adalah seorang pemarah. Gong Xunling, yang bersama Yang Chen, tentu saja tidak perlu khawatir tentang apapun. Saat dua binatang mengerikan menerkam, pemilik binatang mengerikan bahkan bisa melihat adegan Yang Chen dicabik-cabik oleh kedua hewan peliharaannya. Salah satu dari 3 harta karun telah mati, tetapi dia telah membunuh lebih dari 100 orang. Seni iblis lainnya juga langsung naik ke level tertentu. Dia akan lebih percaya diri dengan operasi ini. Ketika dia memikirkan keuntungan jika dia bisa mendapatkan hal semacam itu, bahkan jika pemilik monster mengerikan bersembunyi di kegelapan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya dan menunjukkan senyuman. Kedua binatang mengerikan bergegas dari kiri dan kanan. Yang Chen memegang pedang anggur hantu darah di tangan kanannya dan menusuk ke depan dengan sangat santai, dengan mudah menusuk ke dalam mulut binatang mengerikan yang berdarah. Tangan kirinya juga tidak menganggur. Dia mengulurkan tangan besarnya dan meraih cakar binatang mengerikan yang bergegas. Awalnya, kedua tindakan ini sepertinya tidak menimbulkan ancaman apapun terhadap kedua binatang mengerikan itu. Bahkan bisa dikatakan Yang Chen sedang mendekati kematian.
Cakar binatang mengerikan telah ditunjukkan dalam pertempuran sebelumnya. Bahkan jika itu adalah pedang terbang dari penggarap iblis inti emas, itu akan aman dan sehat. Yang Chen sebenarnya menggunakan tangan kosongnya untuk meraihnya. Bukankah dia sedang mencari kematian? Adapun pedang yang menusuk ke dalam mulut binatang mengerikan, itu bahkan lebih tidak signifikan. Ketahanan binatang mengerikan kuat, dan pertahanan mereka juga sangat bagus. Bahkan jika pelindung langka di mulut mereka tidak sekuat pelindung kulit luar, bukan berarti tusukan kecil dari pedang terbang bisa melakukan itu. Melihat respon Yang Chen, pemilik binatang mengerikan telah mengkonfirmasi bahwa Yang Chen adalah seorang pemula yang telah dilindungi oleh para tetua sampai sekarang. Dia bahkan tidak tahu apa hewan peliharaannya, dan begitu banyak orang telah meninggal sebelumnya dan dia tidak tahu bagaimana mengambil pelajaran. Dia pantas mati. Tanpa sadar, pemilik monster mengerikan mengangkat sudut mulutnya lagi, memperlihatkan seringai. Namun kali ini, seringai ini bahkan tidak bertahan hingga sudut mulutnya terangkat paling tinggi, dan langsung berubah menjadi keterkejutan. Tangan kirinya meraih salah satu cakar binatang mengerikan, dan tangan Yang Chen tidak berhenti. Lengan kirinya mengerahkan tenaga, dan dia langsung mengayunkan lengannya membentuk lingkaran besar. Binatang mengerikan yang ditangkap oleh cakarnya tanpa sadar ditarik dalam lingkaran besar di udara oleh tangan Yang Chen, dan kemudian terbanting keras ke tanah. Prosesnya mungkin sangat sederhana, tetapi seekor binatang mengerikan seukuran beberapa ekor sapi, dengan kekuatan terburu-buru, ditangkap oleh seseorang dengan satu tangan di udara dan dihempaskan ke tanah. Suasananya benar-benar sangat mengejutkan. Boom! Tubuh besar itu secara alami memiliki beban yang sangat besar, dan tubuh binatang mengerikan itu terhempas ke tanah, langsung menghancurkan lubang besar di tanah. Dalam ledakan tersebut, disertai dengan suara retakan, tidak diketahui berapa banyak tulang binatang mengerikan yang patah. Namun, dengan momentum binatang mengerikan di tanah dengan satu tangan, sisi kanan binatang mengerikan Yang Chen, pedang terbang anggur hantu darah hanya mengarahkan ujungnya ke mulut binatang mengerikan. Menurut alasan, seharusnya tidak terjadi apa-apa. Bahkan jika ujung pedang terbang itu tajam, itu hanyalah sebuah lubang kecil di binatang mengerikan. Masalahnya adalah monster mengerikan yang ditusuk berhenti dalam sekejap. Tubuh raksasa yang sedang maju tiba-tiba terhenti. Situasi aneh ini membuat siapapun sulit untuk tetap tenang. Namun ini bukanlah hal yang paling mengerikan. Hal yang paling mengerikan adalah binatang mengerikan yang diam, dalam sekejap, kulit dan daging seluruh tubuh tiba-tiba menyusut ke dalam. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, monster mengerikan menjadi kurus dan berubah menjadi kurus. Mencabut pedang anggur hantu darah, Yang Chen melihat ke bawah ke arah kepala binatang mengerikan besar yang dilemparkan ke depannya, menggelengkan kepalanya sedikit, dan menusuk ke bawah dengan pedang. Dalam sekejap mata, kedua binatang mengerikan itu menjadi dua tumpukan tulang, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Yang Chen dengan ringan mengeluarkan Blood Phantom Fin Sword, mengambil sekuntum bunga pedang, meletakkannya di belakangnya, dan mencibir ke arah pemilik monster mengerikan yang bersembunyi di kegelapan, melahap daging dan darah. Budidaya mereka masih dangkal. Kata-kata Yang Chen langsung memicu kemarahan pemilik monster mengerikan. Kedua hewan peliharaan itu dibunuh oleh Yang Chen dengan dua pedang, dan kemarahan pemilik binatang mengerikan mulai membara, dan kalimat terakhir benar-benar membakar kemarahannya hingga ekstrim. Meskipun cara Yang Chen membunuh binatang mengerikan sangat mengejutkan, binatang mengerikan hanyalah salah satu caranya, dan itu bukanlah kartu truf. Yang Chen berani memprovokasi dia seperti ini. Hari ini, dia harus membunuh Yang Chen. Chapter 709. Peng, asap hitam tiba-tiba menyelimuti Yang Chen. Tulang kedua monster di sebelahnya, pada saat bersentuhan dengan asap, mengeluarkan suara mendesis yang membuat gigi orang menjadi masam, mengeluarkan asap hitam, dan mulai cepat meleleh. Asap hitam beracun bahkan menyelimuti Gong Sunling dan formasi pelindungnya. Pihak lain berencana untuk menangkap Yang Chen dan Gong Sunling dalam satu gerakan. Namun, asap hitam beracun ini merupakan tonik yang sangat baik untuk tubuh A, B di kebun obat, pohon anggur giok biru. Tanaman merambat giok biru, yang dapat mendetoksifikasi hampir semua racun, langsung keluar dari kebun obat. Tanaman merambat yang lembut dengan cepat menyelimuti asap hitam besar ini, dan kemudian mulai menyerapnya dengan cepat. Pemilik monster, yang bersembunyi di kegelapan, melihat sebatang besar tanaman merambat hijau tiba-tiba muncul dari asap beracun yang dia keluarkan. Meskipun sekilas dia tidak mengenali pohon anggur giok biru, dia juga tahu bahwa ini pasti sesuatu yang dapat melakukan detoksifikasi. Namun, jika Yang Chen mengira caranya hanyalah asap beracun, maka dia salah. Sudut mulut pemilik monster itu pecah lagi, dan seringai diam muncul di wajahnya. Boom! Lautan kesadaran Yang Chen bergetar beberapa kali, sehingga Yang Chen, yang khawatir apakah Gong Sunling diserang oleh asap beracun, terkejut. Apakah pihak lain masih memiliki sarana untuk menyerang dengan kesadaran spiritual? Dalam asap hitam, sepertinya ada monster tak terlihat yang tersembunyi, tetapi bahkan kesadaran spiritual Yang Chen tidak menemukan petunjuk apapun. Saat dia bertanya-tanya, lautan kesadarannya bergetar lagi, dan Yang Chen tiba-tiba mengerti. Teknik melahap jiwa, ini mungkin kartu truf pihak lain. Pantas saja beberapa master panggung Jidan sebelumnya dengan jelas mengetahui bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri. Pada saat itu, Yang Chen melihat beberapa kelainan, dan sekarang dia akhirnya memahami maksud pihak lain. Beberapa orang itu jelas terkena teknik melahap jiwa ketika mereka diserang oleh monster dan tahap Jidan, jadi mereka bereaksi seperti itu.
Adapun para master panggung jidan yang meledakkan diri, mereka seharusnya terkena teknik melahap jiwa setelah diracuni, dan mereka tidak bisa menahannya. Melihat cara pihak lain, untuk dapat mengendalikan lusinan ahli jidan pada saat yang sama, budidaya teknik melahap jiwa sebenarnya tidak rendah. Namun, di hadapan lautan kesadaran Yang Chen, tidak peduli seberapa tinggi level seseorang, mereka tidak akan bisa masuk. Laut pengetahuan Yang Chen telah terkondensasi hingga tingkat yang tak terbayangkan. Bahkan jika pihak lain mengendalikan beberapa primer pemakan jiwa, mereka tidak akan mampu membuka satu celah pun di laut pengetahuan Yang Chen. Setelah 3 serangan berturut-turut, pihak lain tampaknya merasa takut. Hati Yang Chen tergerak dan dia tiba-tiba mengambil inisiatif untuk membuka lautan kesadarannya, menunggu teknik melahap jiwa berikutnya. Seperti yang diharapkan, serangan keempat sepertinya memusatkan kekuatan penuh pihak lain. Boom, lebih dari 10 bayangan ilusi langsung menyerbu ke lautan kesadaran Yang Chen. Bayangan yang mengalir ke lautan kesadaran dengan cepat menampakkan bentuk aslinya. Ada lebih dari selusin orang yang terlihat persis sama. Namun, di lautan kesadaran, semuanya adalah simulasi rasa ilahi dan bukan manusia nyata. Tapi ini berarti setidaknya selusin primer pemakan jiwa telah memasuki laut pengetahuan Yang Chen. Selanjutnya, primer pemakan jiwa ini mulai menimbulkan kekacauan. Fitur terbesar dari teknik pemakan jiwa adalah setelah primer pemakan jiwa bergegas ke laut pengetahuan pihak lain, mereka akan melahap jiwa pihak lain. Setelah kehancuran yang tidak disengaja, mereka akan menggunakan primer untuk memperkuat diri mereka sendiri guna mencapai tujuan mengendalikan orang tersebut. Teknik melahap jiwa orang ini cukup kuat. Ada lebih dari selusin soul devouring primers, dan setiap tindakan berbeda. Mereka benar-benar berjuang untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak kacau balau. Tidak diketahui berapa banyak orang yang telah menggunakan trik ini. Sayangnya, sekarang dia telah bertemu dengan Yang Chen. Laut pengetahuan sangat kental. Orang-orang kecil yang dipadatkan oleh lebih dari selusin primer pemakan jiwa tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada laut pengetahuan Yang Chen. Yang Chen melihat lusinan primer pemakan jiwa di lautan kesadarannya, dan senyuman muncul di wajahnya. Jika pihak lain menyadari ada sesuatu yang salah pada awalnya dan segera melarikan diri, Yang Chen mungkin harus berusaha lebih keras untuk mengejarnya. Tapi sekarang, karena soul devouring primer milik pihak lain telah memasuki laut pengetahuannya, maka hidup atau mati tidak lagi berada di tangan musuh. Setelah teknik soul devouring berhasil digunakan, soul devouring primer yang sedang berkembang dapat mengendalikan tubuh lawan. Di saat yang sama, setiap kali berhasil, itu juga bisa memperkuat soul devouring primer. Tapi kali ini, jelas dia telah menabrak pelat besi. Ketika lebih dari selusin primer pemakan jiwa bergegas ke laut pengetahuan Yang Chen tanpa hambatan apapun, pemilik monster itu mengira bahwa dia telah berhasil. Tetapi ketika dia menemukan bahwa soul devouring primers tidak dapat mengguncang laut pengetahuan pihak lain, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sayangnya, sudah terlambat untuk menemukannya sekarang. Teknik melahap jiwa dapat mengendalikan lawan, yang berarti ia terhubung dengan laut pengetahuannya sendiri. Begitu dia tidak bisa mengendalikan pihak lain, itu berarti dia akan menderita serangan balik dari teknik melahap jiwa. Yang Chen dengan mudah menggunakan Blood Demon Fin di laut pengetahuannya, dan dengan mudah mencekik sebagian besar primer pemakan jiwa. Bahkan di laut pengetahuan, Blood Demon Fin tampaknya mempertahankan karakteristik kuat yaitu melahap daging dan darah, tetapi ia melahap primer pemakan jiwa yang dikirim oleh musuh. Setelah menelan lebih dari selusin berturut-turut, Blood Demon Fin tampaknya telah diberi nutrisi dan menjadi semakin kuat. Bahkan kekuatan roh kayu kedua di tubuh Yang Chen sedikit lebih halus. Yang tersisa untuk pihak lain hanyalah primer pemakan jiwa, tapi juga ditelan oleh Blood Demon Fin, dan sudah setengah mati. Meninggalkan primer pemakan jiwa ini berarti menjaga nyawa pihak lain, dan mengetahui sesuatu tentang apa yang terjadi di sini dari mulutnya. Setelah datang ke situs Sekte Iblis, Yang Chen belum berkomunikasi dengan penggarap iblis manapun, dan beberapa situasi di sini tidak begitu jelas. Sama seperti beberapa hari terakhir, para penggarap iblis terus-menerus berkumpul ke arah ini, Yang Chen tidak tahu alasannya. Orang ini datang ke rumahnya, itu adalah orang yang paling cocok untuk bertanya. Kesadaran spiritualnya telah mengunci lokasi tubuh orang ini dalam kenyataan, dan Yang Chen dengan mudah menarik keluar pihak lain tanpa ada liku-liku. Awalnya mengandalkan hewan peliharaan dan racun yang kuat, ditambah dengan teknik melahap jiwa, orang ini hampir tak terkalahkan ketika bertemu musuh, tapi kali ini, dia ditarik keluar oleh Yang Chen seperti anjing mati. Lebih dari selusin soul devouring primers tertelan, dan dia tidak lagi dapat melarikan diri, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Ketika Yang Chen mengangkatnya, dia selembut genangan lumpur. Jangan bunuh aku, tolong, jangan bunuh aku. Meski tubuhnya sangat lemah hingga tidak bisa bergerak, ia tak lupa memohon ampun. Dia hampir menangis dengan air mata dan ingus, yang sama sekali berbeda dari semangat yang dia miliki ketika dia bersembunyi di kegelapan dan berkomplot melawan ratusan orang. Bagaimana dia bisa begitu tidak berprinsip? Gong Xunling sangat meremehkan hal ini dan membencinya. Di pihak Sekte Iblis, jika dia bisa bertahan, dia akan melakukan apa saja. Yang Chen telah melihat banyak wajah penggarap iblis, menjelaskan sambil tersenyum, dan kemudian memalingkan wajahnya ke pria di tanah. Saya sangat ingin tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini, mengapa begitu banyak orang berkumpul ke arah ini. Senyuman Yang Chen sama saja dengan iblis di mata pihak lain, juga, apa alasan seranganmu, bisakah kamu memberitahuku? Chapter 710. Panduan pelahap jiwa terakhir ada di tangan Yang Chen.
Jika dia tidak ingin mati, dia hanya bisa memberitahu Yang Chen semua yang dia tahu. Orang ini jelas belum mau mati. Ketika dia mendengar pertanyaan Yang Chen, meskipun tubuhnya lemas dan tidak bisa bergerak, dia tetap dengan cepat mengatakan apa yang ingin diketahui Yang Chen. Setelah mendengarkan kata-katanya, Yang Chen dan Gong Xunling tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Arah tujuan Yang Chen, atau tepatnya, harus menjadi tujuan yang ingin dituju oleh Yang Chen. Itu adalah area pertambangan yang sangat besar. Dalam beberapa bulan terakhir, ada sinar cahaya yang keluar dari tanah. Baru-baru ini, sinar cahayanya menjadi semakin intens, dan membawa aura Golden Hepta yang kuat. Beberapa penggarap iblis yang berpengetahuan luas berpikir bahwa ini adalah tanda bahwa senjata iblis akan segera digali. Selain itu, tidak ada keraguan bahwa senjata iblis ini memiliki atribut Golden Hepta. Meskipun tidak ada yang tahu apa senjata iblis itu, dilihat dari aura yang terungkap, itu pasti senjata ajaib yang kuat. Setelah menghitung, para master pembudidaya iblis merasa bahwa waktu ketika senjata iblis akan digali adalah dalam 1 atau 2 bulan ke depan. Sudah ada banyak master yang berkumpul di area itu, menunggu senjata iblis digali untuk menentukan kepemilikan senjata iblis tersebut. Untuk bersaing memperebutkan senjata ajaib, semua orang bertarung secara sembarangan. Pemandangan darah yang mengalir seperti sungai tidak hanya terjadi di sisi sekte iblis, tetapi juga di sisi sekte Dao. Kali ini, sepertinya seorang ahli telah berbicara bahwa tidak ada seorang pun yang boleh saling membunuh di area penambangan. Semuanya terserah takdir. Jika ada yang tidak taat, mereka akan dibunuh. Orang-orang yang ditemui Yang Chen dalam perjalanan tentu saja adalah beberapa orang yang mendengar berita tersebut dan ingin memanfaatkannya. Karena semua orang memiliki pemikiran yang sama, mereka hampir saling bermusuhan dan berhati-hati. Namun karena berita yang dikeluarkan seorang ahli, tidak ada yang berani mengambil tindakan. Jika mereka bergerak, mereka akan membuat marah ahli yang berbicara. Kedua, begitu mereka memprovokasi beberapa orang kuat, mereka tidak hanya gagal memanfaatkannya, tetapi juga mendapat masalah. Dan orang di depan mereka ini mengambil kesempatan ini untuk menggunakan racun dan teknik melahap jiwa untuk menyergap dan menyerang beberapa daerah pinggiran. Beberapa waktu lalu, dia sudah berhasil 2 kali. Ini adalah ketiga kalinya. Sayangnya, dia kurang beruntung. Kali ini, dia bertemu Yang Chen dan Gong Xunling. Jika Yang Chen dan Gong Xunling tidak muncul, dia akan mendapat banyak manfaat dari perjalanan ini. Dengan banyaknya kekayaan orang, ditambah dengan peningkatan soul devouring dan peningkatan kemampuan hewan peliharaannya, manfaatnya terbukti dengan sendirinya. Jika dia tahu Yang Chen begitu kuat, dia tidak akan bergerak. Selama dia melarikan diri segera setelah dia berhasil, Yang Chen mungkin tidak akan mengganggunya. Sayangnya, tidak ada jika di dunia ini. Yang Chen dan Gong Xunling tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Itu adalah hal yang sangat normal jika artefak iblis digali. Di Sekte Dao, sering kali ada beberapa harta ajaib yang telah menyerap cukup energi spiritual untuk keluar dari tanah dan terbang. Tidak mengherankan jika mereka diperoleh oleh orang lain. Masalahnya adalah hal ini terjadi ketika Yang Chen berencana untuk mengumpulkan esensi sejati logam ke-7, dan lokasinya adalah area penambangan yang dituju oleh Yang Chen. Yang lebih kebetulan lagi adalah artefak iblis itu sebenarnya memiliki aura logam ke-7 yang kuat. Sulit untuk mengatakan apakah itu ada hubungannya dengan esensi sejati logam ke-7 yang ditinggalkan oleh Taibai Jin Xing Li Changgeng. Dari mulut orang ini, Yang Chen mengetahui bahwa telah banyak ahli iblis berkumpul di area penambangan. Jika dia dan Gong Xunling pergi ke sana, metode budidaya Sekte Dao yang dipraktikkan kedua orang itu mungkin akan terlihat dan membawa bahaya yang tidak perlu. Yang Chen tidak takut, tapi sekarang Gong Xunling ada, Yang Chen tidak akan membiarkan kakak perempuannya menderita kerugian apapun. Yang Chen tidak bisa menahan keraguannya. Haruskah dia menghindari waktu ini untuk sementara, menunggu artefak iblis digali, dan kemudian kembali perlahan, atau haruskah dia menghadapi kesulitan dan berpartisipasi dalam acara besar artefak iblis yang digali? Jika dia dapat menentukan bahwa artefak iblis ini tidak ada hubungannya dengan esensi sejati logam ke-7, Yang Chen tidak akan ragu-ragu dan pasti akan memilih untuk menghindarinya terlebih dahulu. Yang Chen sendiri sangat kuat, namun dia tidak cukup sombong untuk menjadi tak terkalahkan di dunia, hingga mampu meratakan sekte setan sendirian. Tapi sekarang dia tidak tahu apakah artefak iblis ini ada hubungannya dengan esensi sejati logam ke-7. Di satu sisi, Yang Chen tidak mau menyerahkan esensi sejati logam ke-7. Di sisi lain, dia mengkhawatirkan keselamatan Gong Xunling. Dia memiliki niat untuk menempatkan Gong Xunling di ruang taman obat, tetapi perlindungan semacam ini telah kehilangan niat awal untuk mendapatkan pengalaman, yang membuat Yang Chen malu. Mengapa kita tidak pergi dan melihatnya? Keraguan Yang Chen secara alami terlihat oleh Gong Xunling. Dia juga orang yang sangat pintar. Dia secara alami memahami keraguan Yang Chen dan mengambil inisiatif untuk mengatakannya. Akan ada bahaya. Yang Chen menjawab, ada tuan di sana, dan mereka tidak akan membiarkan kita membunuh satu sama lain. Ayo pergi dan lihat, seharusnya tidak ada bahaya. Gong Xunling tersenyum, tapi dia juga punya rencana untuk membuka matanya. Kamu dan aku tidak memiliki energi iblis apapun pada kita. Begitu kita terekspos, itu akan sangat berbahaya. Yang Chen masih memiliki beberapa kekhawatiran, tetapi melihat ekspresi harapan Gong Xunling, dia tidak tega menghancurkan harapannya. Dia hanya bisa menuruti, kamu boleh pergi, tapi semuanya harus mendengarkan pengaturanku. Gong Xunling telah keluar beberapa kali untuk mendapatkan pengalaman,
Tetapi ini adalah pertama kalinya dia benar-benar datang ke wilayah Sekte Iblis, dan dia sangat bersemangat. Ketika Yang Chen mengatakan ini, Gong Xunling secara alami mengangguk dan setuju. Metode budidaya keduanya tidak memiliki energi iblis sedikit pun. Ini sangat mudah untuk diselesaikan oleh Yang Chen. Ada juga banyak orang di Sekte Setan yang akan mengembangkan beberapa metode budidaya yang tampaknya bermartabat, tetapi mereka sangat berbahaya dan licik. Yang Chen dapat menyamar sebagai orang-orang ini kapan saja, dan pedang terbang anggur hantu darah di tangannya sudah cukup untuk menyamarkan dirinya sebagai seorang pembudidaya iblis yang tampak agung tetapi kejam. Berapa banyak murid Daois yang memiliki harta dharma yang melahap daging dan darah? Kecuali murid Sekte Iblis, dia tidak bisa memikirkan murid Dao manapun yang memiliki pedang terbang yang begitu kejam. Sulit untuk mengatakannya bagi Gong Xunling, tetapi bukan berarti tidak ada solusi. Yang Chen memikirkannya dan memberikan dua metode secara langsung. Salah satunya adalah membiarkan Gong Xunling menyamar sebagai boneka Yang Chen dan menyempurnakan murid Dao menjadi bonekanya sendiri, yang dapat menjelaskan dengan lebih baik identitas kultivator iblis Yang Chen. Cara lain yang agak sulit adalah membiarkan Gong Xunling menyamar sebagai selir Yang Chen. Sekte setan jauh lebih terbuka terhadap penanaman ganda daripada Sekte Dao, dan bahkan banyak pembudidaya setan hanya menggunakan kedok penanaman ganda untuk memuaskan hati mereka yang penuh nafsu. Selama Gong Xunling tampak patuh pada Yang Chen, dia bisa dengan mudah melewatinya. Yang mengejutkan Yang Chen adalah setelah mendengar kedua metode ini, Gong Xunling hanya sedikit ragu dan memilih yang kedua. Meskipun wajahnya tersipu dan sangat pemalu, Gong Xunling lebih suka tampil di depan orang luar sebagai selir Yang Chen. Bahkan setelah Yang Chen mengusulkan metode ini, hati Gong Xunling melonjak beberapa kali, dan dia tampak sangat senang dengan identitas ini. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.